Saber untuk Mobile Legends. What? Menarik sekali. Halo Betansel. Tolong ya ini kalau misalnya emang di jungle ya. Tapi emang sebenarnya Saber tuh hero yang enak loh untuk farming di jungle ya. Dan beberapa kali kita tahu mungkin kayak hero meta sekarang kayak Aemon bahkan menurut aku ya itu bisa banget loh untuk versus Blacklist International. Yep. Dan waktunya kita akan langsung memandu jalannya pertandingan bersama dengan Kalung Kornet. Kalung Kornet. KB Pulung Kornet. Wow, ini dari rotasinya cukup menarik juga ya. Menuju langsung ke arah Rokursa. Wise yang menggunakan Bane, tapi kita lihat di arah tengahnya Haji. Wih, saling menggocek-gocek dan bahkan selalu ditemani ya Oheb dan juga Oh My Venus di arah atas. Bahkan ini dari Fight Chickennya sih masih left. Wah ini sih zoning abis B. Wah gua kalau jadi Fight Chicken mah langsung keluar dari Mobile Legends. Ini mah udah langsung istirahat tidur, gua nggak main lagi. Tapi kita sini langsung maju ke depan. Oh My Venus masih mencoba untuk santuy aja. Lagi balik lagi ya. Estes lu kasih ke Oh My Venus kayaknya santai banget ya. ini udah berhasil diangkat dengan triple swipe. Kesel banget. Lagi SP tersisa dan benar aja orbital swordnya berhasil didapatkan. Dan Oheb sekarang sebatang kara di atas sana. Tapi teman-teman sadar nggak sih kayak ngelihat 4 Purify digunakan Itu ini dia. untuk menghindari Numenon Blast, Triple Swift, The Way of Dragon dan bahkan teritorial juga untuk teamfightnya nanti dari Zia dengan menggunakan Lilia. Yes, itu dia. Dari anak-anak Blacklist International yang bahkan gue juga melihat beberapa kali Oh My Venus tuh lebih ke Aegis, tapi ini benar-benar respect banget dari tim musuh karena banyak banget yang bisa nge-lock, yang bisa nge-CC ya untuk tim mereka. Kompak banget kayak tim M3 ya. 4 Purify, 1 Retribution. Ya, tapi di sini banget. Federate Strike digunakan Backstreet dan bahkan di juga Saber dapat point kill, mencoba untuk langsung dihajar kembali di trade kill itu saja. Double kill belum berhasil untuk di trade kill dan yes akhirnya bisa di trade plus dapetin turtle juga dari seorang Mobazin ya. Sabernya justru. Ini untuk Edward sendiri dibawa dengan menggunakan Esmeralda ya. Masih bertahan juga seorang diri tapi di atas pertempuran antara Oheb dan juga Fight Chicken masih terus terjadi. Ada bantuan lagi di Roma Venus. Udah mulai hadir siap untuk memberikan healingannya. Dan sekarang untuk Nibiru Passionnya udah dikeluarkan, hilang satu wave minion. Dan inilah dia dari Administration perlahan-lahan juga udah mulai kelihatan. Tapi untuk dari Mobazennya kayaknya yang bakal lebih dekat dengan War X. Sementara itu dari Wise yang tadi udah sempat ditumbangkan bakal jadi PR juga karena dia membutuhkan satu sepatu entah Warrior Boots atau bahkan nantinya ke arah Drenta Armor terlebih dahulu ketika untuk menghindari penetration dari Mobazen karena dia udah mendapatkan 3 poin kill dan targetingnya dia sakit banget sih, dia ke arah Oh My Venus terus dari tadi. Yes, masih dengan menggunakan Second Eye juga masih menuju ke arah tengah. Masih sama-sama untuk menjaga posisinya masing-masing dengan goldnya walaupun dipimpin oleh BTK karena dapetin satu turtle. Tapi kita lihat dari rotasi anak-anak Blacklist tampaknya ini agak berbeda karena mulai ada rotasi 4 orang justru ke arah top lane ya. Oheb yang menjadi incaran, masih ada Purify, belum dipapa baru begini saja. Zaman 4 diajar kembali dan bahkan di backup dengan menggunakan satu Federal Strike ya. One more hit masih bisa ditamengin dan masih bisa untuk dijaga oleh Shark. Golden Book oke tadi juga udah bisa memberikan sedikit perlindungan walaupun tadi charge-nya ya udah digunakan terlebih dahulu. Tapi sekarang kita lihat di area bawah Chow dan juga Esmeralda melakukan pertempuran 1v1 situation. Edwardnya pergi, Victornya juga pergi. Untuk Edward yang ingin pulang terlebih dahulu. Tapi di area tengah ada beberapa player dari BTK yang juga udah melakukan sedikit invasinya. Gila sih itu B ditahan ya. Sama-sama respect karena dia tahu ada Purify dari Esmeraldanya. Iya makanya nggak mau terlalu cepat untuk The Way of Dragon dan bahkan dari top lane-nya 3 lawan 4 sekalipun masih lumayan oke dari teman-teman Blacklist International karena mereka bawa Harit juga by the way. Dan untuk pemilihan Harit emang dia lebih pede untuk melawan hero-hero marksman kayak sekarang sih. Cuma pinternya dari Fight Chicken juga dia sadar kalau seandainya nanti bakal di zoning sama Harit. Jadi dia bakal pakai shotgun atau Wesker untuk sekarang. Oke, sedikit lagi SP tersisa dari turtle-nya dan berhasil langsung diambil. Tapi ternyata di bagian belakang sana Federasi langsung dikeluarkan. Jianya sedikit lagi SP tersisa. Lilia aja berhasil langsung didapatkan. Tapi coba lihat Edward mengusir mundur 4 orang sekaligus. Gak gentar sedikit pun tapi Nibiru Passion udah ada Bedouin Blade lagi di bagian belakangnya membuat pergerakan dari Edwardnya hilang secara langsung. Yes, itu benar-benar kayak nggak perlu untuk ditahan sampai selama itu dari Shark-nya. Yang penting damage-nya masuk dan langsung didapatkan dari pedang-pedangannya Saber ya itu ya. Pedang-pedang.
What a burst dari shotgunnya Fight Chicken. Dan bahkan dari Sharky juga yang nge-secure kill ya tadi. Gila, nggak sempet pakai Purify. Boleh-boleh itu ya shotgun itu ya. Itu yang jarang. Itu yang Udah jarang lama gitu. gue liat, iya gue udah Makanya lama kan liat aku bilang, shotgunnya. Iya loh. pakailah Renner dan juga Wesker gitu. Hei, di bawah pun Edward mendapatkan hal yang sama di mana sekarang BTK. Sepertinya mereka menguasai dari tiap lane yang tiap mereka melakukan invasi, mereka mendapatkan hal tersebut dalam di batas sana dan Iburu Passion dikeluarkan lagi. Tapi sekarang ada darah yang ditambahkan. Tapi fun fact-nya adalah Estes Hero Signature of My Venus yang baru dimainkan di babak playoff M3 di MPLPN Season 8. Estes dirinya mendapatkan 7 kali kemenangan dari 8 kali pick loh. Terima kasih Sek Video atas fun fact-nya. Kita langsung menuju ke arah gamenya lagi. Ini dari tadi gue melihat justru malah kok kayaknya di awal-awal justru malah Blacklist International lah yang diberikan pressure. Walaupun tadi zoning yang dilakukan di menit-menit early di arah atas ya. Sekarang justru malah berbalik keadaan, bahkan turret pertamanya juga sudah didapatkan oleh anak-anak BTK dan what the heck? Apa itu? Kita tidak melihat ternyata Wise diam-diam tadi mendapatkan satu orang dan kita sudah ada Edward yang masih ada Purify, lalu ada Flicker juga terkena karena Venus dia tapi dapat force dari seorang Ohep-nya maju ke depan mencari terpus web langsung didapatkan 1 poin kill tambah dan Edward yang masih mencoba untuk di-heal, masih bisa survive, tidak bisa untuk dikejar dan masih tetap hidup. 1 ditukar dengan 1 di arah top lane 1 dan bahkan di tengah juga 1. Sabar banget loh tadi Sabernya, dia nahan, dia nunggu dulu. Ayo sok atuh datang ke pelukan abang dan bener aja Esme-nya diangkat. Esme dia Haritnya langsung bener-bener diangkat dan hilang. Sudah ada hal yang sangat-sangat baik. Namun sekarang di bagian tengah ada 3 hero dari BTK. Mereka mulai melakukan sebuah pergerakan lagi. Shark masih mencari sebuah pergerakan, namun sekarang di atas sana di shotgun lagi demi di belakang sana dan benar-benar aja udah langsung terkena ke arah Edward tapi Ohep-nya masih seorang diri, masih santai tapi dia masih berusaha untuk kabur dari atas. Edward di bagian belakang sana bertarung langsung melawan dengan Victor seorang diri. Ini buru Patience-nya satu interaktif masih bisa selamat Edward-nya. Gila, ini Edward, wah gila sih ini orang. Ini benar-benar Edward dari tadi gue liatin gerakannya benar-benar kayak ngebait, maju lagi, tarik ulur, mencoba untuk regen, di-heal lagi sama My Venus, and then Wise datang tiba-tiba dan langsung membantu tim fight tersebut dan bahkan 1 orang gitu Victornya ditumbangkan, Prof. Tapi ini ya lama-lama agak dilema juga sih bagi teman-teman dari Blacklist International. Mereka harus punya Antiquira secepat mungkin, minimal untuk frontlinernya atau bahkan yang paling sering diangkat itu adalah Edwardnya sendiri. Karena dari Mobazenya sendiri ya lama-lama ya, kalau seandainya nanti dia akan menuju ke arah satu buah item yang bernama Victor, mungkin akan lebih instan lagi untuk melakukan takedown. Tapi kali ini Zia juga harus hilang. Black Shoes-nya masih ada tapi tidak digunakan. Yes, dan bahkan di sini masih mencoba untuk diperangin. Tidak ada Purify karena junglernya Wise yang langsung dicuri begitu saja. Tidak ada trade kill, masih jauh teman-teman dan bahkan Ohep hati-hati sama Ford. Agak sedikit jauh posisinya dari oh my god, Fight Chicken. Damage-nya sakit banget dan langsung menumbangkan Ohep. Dia di dalam ambush barusan untuk memberikan damage seperti itu dan bener aja damage-nya sakit banget loh dengan jarak sedekat itu. Darah yang masih hampir penuh hilang. Iya, Renner kita tahu sendiri dia sniping yang benar-benar optimal banget dan instan burst. Lihat bagaimana damage yang diterima dari seorang Edward bahkan memaksa dia untuk mundur secepat mungkin. Gila sih, walaupun 4 Purify tapi harus benar-benar tahu kapan Purify-nya digunakan karena banyak banget CC-nya. Full CC. Dan CC-nya ngeselin banget. Lita. Ini mereka akhirnya ya membuahkan hasil, mungkin ini dari sisi latihan yang mereka lakukan. Tapi kita lihat aja ini semua belum berakhir. Blacklist International untuk sekarang oke, mereka tertekan tapi kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Ohep barusan mimisan itu hidungnya nabrak tembok Pak ya. Tapi ini dia yang sempat aku punya gambaran juga di mana kalau misalkan Blacklist International itu sangat kuat banget di early game-nya. Makanya lebih baik hentikan early game-nya tidak dengan cara mungkin mereka nge-kiting atau bahkan nge-split push, tapi perangin balik. Gimana caranya biar mereka nggak optimal, nggak berlima gitu loh. Nggak berlima karena ini mau nggak mau juga Oma Venus harus dekat-dekat dengan timnya kalau mau menang tim fight 5 orang. Dan kita tahu juga banyak banget CC yang dimiliki sama anak-anak BTK dan bahkan di menuju menit 10 antara kedua tim kayaknya dari Saber dan juga dari seorang Chow yang kayaknya mau dapetin ke arah bottom lane, mau di ulti atau tidak pertanyaannya nih oleh 2 orang nih.
Oh enggak, lebih milih mundur dulu. Ngejaga kembali. Iya. Ketahuan dia konselnya di depan umum. Jadi langsung ketahuan. Mungkin barusan kita akan bisa melihat dengan Wise, adanya hati-hati 19. Tapi sekarang udah ada pertempuran lagi. 19 masih bisa digagalkan karena ada dari Clash mundur lagi sekarang. Sarkia dikejar bisa tapi damage-nya masih bisa ditahan dengan Guardian Bulwark ya. Itu ke cancel karena Deadly Catch ya. Deadly Catch barusan. Makanya kan aku bilang kayak cuma ada Deadly Catch doang ya bisa nge-cancel Luminon Blast. Dan untuk sekarang bakal menuju ke arah Lord-nya, apakah bakal di kontes? Kayaknya enggak sih, karena Mobazin juga dalam keadaan yang tapi lihat Federal Strike mana Black Shoes-nya baru saja digunakan. Zia harus menjaga jarak ke Regeneration, sudah di pop up juga. Dan bahkan dari kedua tim hanya saling ngebait ke arah Lord-nya, belum adanya yang commit. Dan bahkan dari Wise-nya ingin mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Dan balik lagi, ini kalau Wise yang keculik sih akan sangat-sangat PR sih, karena dia tidak ada Purify. Dia cuma punya Retri. Dan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Beda satu level sekarang kondisinya. Mau dipaksakan atau tidak. Lihat damage-nya Mobazin masih mencoba untuk balik. Dan lihat itu dia ada power of retribution. Dan OHP juga harus ditumbangkan. Wise coba untuk maju. Coba untuk langsung di heal. Jadi Clash sudah keluarga 3 melawan 5. Apa yang akan dilakukan oleh anak Blacklist? Lebih memilih untuk mundur. Retreat. Dan retreat ke Dustin. Wise juga harus ditumbangkan. BTK. Oh my god. Tidak ada yang berhasil tertrade. Dan mereka masih hidup semua 5 orangnya. Peter banget Victor barusan dia masuk dari belakang, dia masuk dari area purple buff untuk bisa mengganggu dan juga nge-backstep hero-hero yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Hasilnya mereka bisa mendapatkan hampir keseluruhan pemain dari Blacklist dan sekarang Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Lord yang pertama di bawah menit 12 menjadi milik dari PTK. Yes, plus kita lihat juga Blacklist Internasional dapat satu turret tadi di bawah karena mini ini banyak banget. Dan darah turret kedua juga sudah sekadar dia untuk instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Cowoknya coba lihat tidak. Gila, dia benar-benar kayak langsung ngincer cara hajinya juga, ya. Makanya, tapi ini dia ketika kamu benar-benar fokus ke game plan sendiri. Kalian jadi udah tahu gitu loh porsinya mau ngapain aja, siapa yang mau di take down terlebih dahulu, dan metode pick-up-nya berhasil secara maksimal. Karena apa? Karena mereka punya Chow, mereka punya Saber. Jadi siapapun yang akan menggunakan Purify tentu akan di follow up damage secepat mungkin oleh dia atau bahkan Fight Chicken. Lihat bagaimana OHEP tidak bisa menahan dealing damage dari seorang Fight Chicken. Walaupun dia kita tahu sebagai Harit adalah sebagai MM counter juga untuk saat ini. Ini OHEP butuh item defense nggak sih? Kalau nggak dia tipis banget loh. Dia baru ngegelar zaman Force-nya ini udah langsung ke burst parah. Ngegelar sama. Iya. Lihat ya, ini benar-benar kayak team fight ya. Kayak lu lihat deh, benar-benar kayak setipis itu men. Si Harit ya. Conceal. Mau dibuka atau tidak? Enggak, ternyata lebih fokus ke arah turret terlebih dahulu. Dari Fight Chicken juga tuh. Nyicil aja. Fire Strike hanya untuk membersihkan minion. Tidak perlu untuk Black Shoes tampaknya dari Zia. Dan nge-retreat kembali Pak Pulo. Ini Lolita sendiri sekarang udah punya flicker loh. Ini harus jauh lebih berhati-hati lagi dari Blacklist Internasional. Kita tahu untuk Lolita di dalam rerumputan mendadak dengan 1.16-nya bisa masuk ke dalam satu area yang dia inginkan dengan flicker tersebut. Ini dia itemnya, Prof. Iya, udah endless battle juga dari Mobazin, jadi bakal lebih benar-benar tinggi banget dari segi dealing damage-nya karena ada true damage juga dan bakal tembusin itemization yang udah dijadikan oleh Wise mungkin seperti antivirus dan bahkan dari OHEP-nya sendiri yang udah punya Dreadnought Armor. Sekarang bahkan entah akan menuju ke immortality atau apa, tapi Mobazin bakal benar-benar kayaknya bisa banget untuk langsung charge dan triple sweep ke arah Haji. Karena satu-satunya member atau pemain dari Blacklist International yang belum tumbang sama sekali adalah seorang Haji dengan itemization yang cukup lumayan bisa mengusir bagian dari luar inhibitor turret. Cuma untuk sekarang bakal jadi PR-nya emang bener-bener ada di Fight Chicken-nya sendiri karena dia udah Demon Hunter Sword juga. Setebal apapun HP dari Wise mungkin akan secepat mungkin dihilangkan. Apalagi tadi sempat kita lihat Wesker-nya bener-bener instan banget di shotgun, di up, dan bahkan dari segi ini birunya aja ya, itu OHEP gak bisa nahan selama mungkin. Ya ini dari OHEP juga punya dari armor juga, tapi dari Haji tadi itemnya jahat semua, nih, masih mengumpulkannya. Oke. Setengah darah tuh lihat. Sakit banget. Kenapa saya setengah? Sedap. Kalau kata Leslie kan sniper ready give me a target. Itu dia. White Chicken emang. Itu baru. Ini juga dia kayaknya tinggal nunggu dari Mobazinnya mau ngincerkan siapa. Ada flicker juga mau kemana.
nggak bersemangat tapi langsung deal begitu saja 5 melawan 5 langsung dipaksa untuk dapetin satu. Oh, head. What the heck? Sakit banget damage sekarat sih dan bahkan YC juga dipukul mundur, Edwardnya dipukul mundur semuanya. Masih semuanya hidup tapi lihat lagi ketika YC diincar tidak ada yang flicker, tidak ada yang purify, membuat Wise juga harus ditumbangkan. Ini Wise menjadi target yang sangat empuk dengan begitu banyaknya CC yang dimiliki oleh pemain dari BDK. Tapi wave minion udah mulai masuk, ada Black Search yang digunakan. 3 wave minion siap masuk dan juga menabrak arah pertahanan dimiliki oleh Black Search. Selalu memang sebagai belakang sana, tapi Legendary Blast didapatkan oleh Cypher. Dan kemenangan di game yang pertama menjadi milik dari BDK.